Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Kismi Andiati dengan NIM 186030822129. Di sini saya bersama rekan saya Nadi Fatu Zahroh dengan NIM 186030822131. Kami dari kelas PI 3E yang akan menjelaskan materi mengenai asumsi pada teori tes klasik. Baik, sebelum kita masuk pada penjelasan mengenai asumsi pada teori tes klasik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu teori tes klasik. Teori tes klasik merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hasil dari respon peserta tes menggunakan analisis psikometrik yang lebih sederhana. Pada teori tes klasik juga dijelaskan bahwa skor tampak dihasilkan dari penjumlahan skor murni dengan error pengukuran. Skor tampak dilambangkan dengan lambang X, skor murni dilambangkan dengan lambang T, dan error pengukuran dilambangkan dengan lambang E. Skor tampak merupakan skor yang dihasilkan dari pengadministrasian tes ataupun skor yang berasal dari dua skor, yaitu skor murni dan error. Sedangkan skor murni ialah skor yang menunjukkan atribut ukur yang ketepatan dan keakuratannya sempurna. Namun pada skor murni ini skornya tidak dapat diketahui secara pasti, sebab pada setiap pengukuran pasti selalu menghasilkan error. Lalu selanjutnya yaitu error pengukuran. Error pengukuran merupakan perbedaan antara nilai sebenarnya dari suatu pengukuran atau sesuatu yang tampak menjadi bias sehingga menjauhi skor murni. Pada error pengukuran ini biasanya menghasilkan sesuatu yang tidak akurat. X atau yang biasanya kita sebut skor tampak itu biasanya dapat diketahui secara pasti. Namun untuk T dan E atau skor murni dan error pengukuran tidak dapat diketahui dan hanya bisa diprediksi. Kita melakukan sebuah kebenaran yang menjadi patokan dalam menyelesaikan masalah sehingga kita membutuhkan asumsi. Oleh sebab itu, asumsi kita perlukan untuk memperoleh kebenaran dalam menyelesaikan masalah. Asumsi adalah sesuatu yang benar meskipun tidak perlu dibuktikan. Asumsi punya kebenaran. Selanjutnya, pada teori tes klasik ini ada beberapa asumsi, yaitu ada sekitar 1 sampai dengan 7 asumsi yang terdapat pada teori tes klasik. Untuk asumsi yang pertama, menyatakan bahwa skor murni merupakan nilai harapan dari skor tampaknya. Pada asumsi 1 ini juga berkata bahwa skor murni merupakan harga rata-rata distribusi teoretik dari skor tampak. Jadi, apabila ada orang yang sama dikenai tes yang sama berulang kali dengan asumsi pengulangan tes itu, maka jumlahnya tidak terbatas banyaknya. Jadi, asumsi pengulangan tes itu akan dilakukan tidak terbatas banyaknya apabila dilakukan berulang kali. Lalu untuk asumsi 1 ini berkata juga bahwa setiap pengulangan tes adalah tidak bergantung satu sama dengan lainnya. Error X atau error nilai tampak sama dengan nilai skor murni. Nah, selanjutnya seperti yang sudah terlihat di belakang saya ini, di layar belakang saya ini, merupakan salah satu contoh dari asumsi 1. Contohnya yaitu pengukuran yang dilakukan dengan beberapa kali uji coba atau yang biasa kita sebut dengan trial. Nah, dari hasil pengukuran diketahui rata-rata dari skor tampak yaitu error skor tampak sama dengan skor murni. Mean dari skor tampak sama dengan 12, seperti yang terdapat pada layar di belakang saya ini. Lalu seperti yang ada di gambar di belakang saya ini, ada gambar grafik di mana yang mengarah ke atas itu merupakan skor tampak atau X, lalu yang mengarah ke samping itu adalah mean dari skor tampak atau yang sama dengan skor murni. Nah, pada grafik ini dijelaskan bahwa apabila kita dites dengan menggunakan alat yang memiliki kesamaan, maka skor tampak akan kadang tinggi dan juga kadang akan rendah. Rata-rata dari skor tampak atau X yang sama dapatkan adalah mendekati skor murni. Berikutnya ada asumsi 2. Pada asumsi 2 ini menyatakan bahwa rata skor yang didapatkan dari hasil pengukuran dalam beberapa percobaan adalah 0. Jadi error skor tampaknya adalah 0.
Nah, error merupakan sesuatu yang membuat skor tampak menjadi bias sehingga menjauhi skor murni, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu, error pengukuran dapat membuat skor tampak melebihi skor murni atau bisa juga lebih rendah dari skor murni. Namun, jika dirata-ratakan, maka rata error adalah 0. Nah, berikutnya yang ada di layar di belakang saya ini adalah contoh dari asumsi 2. Ada tabel trial, lalu ada T atau skor murni, lalu ada error pengukuran, dan ada skor tampak. Nah, pengukuran dilakukan dengan beberapa kali uji coba atau trial tadi. Dari hasil pengukuran diketahui bahwa selalu terjadi diskrepansi antara skor tampak dan skor murni. Jadi, hasil analisis menggunakan asumsi kedua ini menyatakan bahwa diskrepansi ini menjadi akibat error yang rata-rata atau sama dengan 0. Error X atau error skor tampaknya sama dengan 0. Jadi, mean dari skor tampak dikurangi dengan 0. Nah, meannya kan 12, lalu di situ ada error 0 dan skor tampaknya 12 begitu. Lalu berikutnya pada gambar yang ada di layar belakang saya ini menunjukkan gambar kurva atau lonceng. Nah, ini merupakan gambar dari sebaran error. Error pengukuran biasanya dapat membuat skor dari skor tampak dapat menjadi melebihi skor murni atau bisa juga lebih rendah dari skor murni itu sendiri. Namun, jika dirata-ratakan, maka rata error adalah 0. Lalu berikutnya ada asumsi 3. Nah, pada asumsi 3 ini berkata bahwa bagi populasi subjek yang dikenai pengukuran, maka distribusi error pengukurannya dan distribusi skor murninya tidak berkorelasi. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan di antara error dan skor murni. Nah, pada prinsipnya, error pengukuran dapat menimpa individu secara acak, yakni tidak memandang individu memiliki kemampuan tinggi ataupun kemampuan yang rendah. Semua memiliki error baik besar ataupun kecil, baik positif ataupun negatif. Nah, di sini seperti yang ada di layar di belakang saya, rho ET sama dengan 0. E merupakan error dan T merupakan skor murni. Lalu berikutnya merupakan contoh dari asumsi 3. Nah, pada contoh dari asumsi 3 ini contohnya seperti ini. Dilakukan sebuah pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Pada pengukuran yang pertama, korelasinya adalah 0. Nah, dengan demikian, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan kemampuan rendah bisa memiliki error yang sama, karena tidak ada hubungan antara error dan kemampuan dari individu. Nah, yang berikutnya, ini ada tabel yang terdiri dari subjek, skor murni 1, error 1, skor tampak 1, skor murni 2, error 2, dan skor tampak 2, skor murni 3, error 3, dan skor tampak 3. Nah, ini skor TE sama dengan 0, seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah asumsi 4 dan asumsi 5, asumsi 6, lalu asumsi 7 yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Nadifa. Kepada Mbak Nadifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Salsa yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya saya akan melanjutkan penyampaian materi dari tes klasik, yaitu asumsi 4. Asumsi 4 ini menyatakan bahwa bila E1 melambangkan error pada pengukuran atau tes pertama dan E2 melambangkan error pada pengukuran atau tes yang kedua, maka asumsi ini menyatakan bahwa error pengukuran pada dua tes yang berbeda, yaitu E1 dan E2 tidak berkorelasi satu sama lain atau akan menghasilkan 0. Berikutnya yaitu error pengukuran yang menimpa individu pada pengukuran pertama, kedua, dan selanjutnya tidak berkorelasi atau berhubungan. Yang selanjutnya adalah bila dilakukan pengukuran terhadap individu sehingga dia mendapat error yang besar dalam pengukuran pertama, maka pada pengukuran selanjutnya belum tentu individu ini akan mendapatkan error yang besar lagi. Nah, seperti contoh, yaitu dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu
pada 3 butir yang berbeda. Error yang diperoleh pada pengukuran pertama dan error yang diperoleh pada pengukuran kedua tidak memiliki korelasi atau memiliki hasil yaitu 0. Nah, seperti yang di tabel belakang sini, asumsi 4 sama dengan skor E1, E2 sama dengan 0. Bisa dilihat di belakang layar. Yang berikutnya adalah asumsi yang kelima. Asumsi yang kelima ini berkata bahwa error pada suatu pengukuran E1 tidak berkorelasi dengan skor murni pada pengukuran lain, dan asumsi ini tidak dapat bertahan apabila pengukuran yang kedua mengukur aspek yang mempengaruhi error pada pengukuran yang pertama. Dari rumus asumsi kelima ini adalah rho E1 T2 sama dengan 0, yang dimana E1 adalah error 1 dan T2 adalah skor murni 2 yang hasilnya adalah 0. Adapun contoh asumsi 5 adalah dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Pada pengukuran pertama, tidak berkaitan dengan kemampuan individu pada pengukuran kedua. Seperti contoh tabel yang ada di belakang saya, yaitu skor E1 T2 sama dengan 0, di mana E1 itu adalah error 1 dan T2 adalah skor murni 2 yang akan menghasilkan nilai sebesar 0. Nah, pertanyaannya, kenapa error tidak berkorelasi dengan apapun? Alasannya adalah rho ET sama dengan 0, titik koma, rho E1 E2 sama dengan 0, titik koma, rho E1 T2 sama dengan 0. Karena segala sesuatu yang bersifat acak tidak memiliki kaitan dengan apapun. Begitu pula dengan error. Yang selanjutnya adalah asumsi ke-6, di mana asumsi ini menyatakan jika ada 2 tes yang dimaksudkan untuk mengukur atribut yang sama, yang mempunyai skor tampak, yaitu X dan X1 yang memenuhi asumsi 1 sampai 5. Jika untuk setiap populasi subjek T1 sama dengan T2 plus C, dengan C sebagai suatu bilangan konstan, maka kedua tes tersebut dapat disebut sebagai tes yang setara atau equivalent test. Contoh dari asumsi ke-6 adalah seseorang mengikuti jalur masuk mandiri di UNY yang memperoleh skor 80, kemudian ia melanjutkan mengikuti jalur masuk di UGM, pasti memperoleh nilai skor 100. Maka kedua pengukuran tersebut dapat disebut sebagai equivalent. Yang selanjutnya adalah asumsi ke-7, di mana asumsi ini menjelaskan bahwa hubungan antara skor tampak, skor murni, dan error pengukuran. Skor tampak dilambangkan sebagai X dan merupakan jumlah skor murni ditandai dengan huruf T dan error ditandai dengan huruf E. Besar skor tampak akan tergantung oleh besarnya error pengukuran. Besarnya skor murni individu pada setiap pengukuran yang sama dapat diasumsikan selalu tetap. Rumus dari asumsi ke-7 ini adalah X sama dengan T plus E. Di sini dipaparkan yaitu contoh dari asumsi ke-7, di mana skor murni Galeh dalam tes IQ sama dengan 110. Maka dapat dijelaskan yaitu pengukuran pertama diperoleh X sama dengan 112, sehingga errornya sama dengan plus 2. Dan pengukuran 2 diperoleh X sama dengan 108, sehingga error sama dengan min 2.
Baik, itu tadi penjelasan tentang asumsi pada teori tes klasik yang dapat saya dan Mbak Salsa sampaikan. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.